Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Dewi Sabana dari SDN 2 Tutup, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Di sini saya akan melaksanakan percakapan oral observasi sebelum pembelajaran bersama rekan saya. Saya Pak Muhammad Solihin, biasa dipanggil Pak Lili, yang akan berkomunikasi dengan Bu Roy. Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih pada kesempatan ini Pak Lili. Saya akan melakukan praktek ujian supervisi akademik bersama Pak Lili. Pada kegiatan ini saya akan melakukan pada awal dengan tujuan sebelum proses pembelajaran, sebelum observasi perlu ada percakapan observasi dengan harapan nanti proses observasi yang dilakukan Pak Lili berjalan dengan lancar. Selamat pagi Pak Lili. Selamat pagi Bu Roy. Alhamdulillah Pak Lili, boleh saya minta waktunya sebentar? Oh iya Bu. Oke, apakah ada jam mengajar Pak? Kebetulan hari ini kosong. Alhamdulillah ya Pak Lili. Di sini saya akan melakukan kegiatan observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Pak Lili sebelumnya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Lili, kelas 4 nih Pak. Ya, Alhamdulillah. Pak Lili, perlu Pak Lili ketahui, tujuan supervisi akademik ini yaitu untuk membantu Pak Lili dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Lili seperti ini. Jadi kita akan bersantai saja Pak dari kegiatan ini. Jadi nanti kita santai saja karena ternyata Pak Lili tidak ada jam mengajar. Kita akan melihat sejauh mana kesiapan Pak Lili dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran lagi. Pak Lili, dari obrolan ini ya Pak, apa yang ingin Pak Lili harapkan? Yang saya harapkan, saya ingin meningkatkan kompetensi saya khususnya sebagai seorang guru dalam mengikuti pembelajaran, memberikan materi kepada anak. Alhamdulillah. Baik Pak Lili, semoga dari obrolan ini tadi ya Pak Lili, saya bisa membantu Pak Lili. Kalau boleh saya tahu materi apa Pak Lili? Oh iya, kebetulan materi yang saya susun yaitu tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ya Pak Lili. Otomatis dari perubahan materi perubahan wujud benda itu saya tanyakan. Dari materi tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai Pak? Tujuan pertama yaitu melalui tayangan video, anak bisa menyebutkan berbagai macam bentuk benda perubahan wujud benda itu. Yang kedua, melalui praktek langsung anak bisa menganalisis tentang perubahan wujud benda. Luar biasa sekali ya Pak Lili, dari tujuan yang Pak Lili ingin sampaikan di pembelajaran sangat luar biasa. Salah satunya itu sudah bisa memfasilitasi anak dan pembelajarannya sudah bisa ada. Luar biasa Pak Lili. Pak Lili, dari sehubungan hal tersebut, tujuan pembelajaran sudah Pak Lili jabarkan lagi. Kira-kira Pak Lili persiapan yang sudah Pak Lili siapkan apa saja? Persiapannya saya sudah membuat yang namanya modul ajar, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian ada bahan-bahan untuk percobaan. Yang sebenarnya adalah ada modul ajarnya juga. Rencana pembelajaran yang luar biasa sekali. Ada percobaan, ada modul ajar, dan ada modul yang diinginkan. Pak Lili, dari persiapan tadi, barangkali ada tantangan. Saya kira tidak ada. Ini baru dalam proses Bu Roy. Nah, ini saya juga mengharapkan kerjasamanya dari Bu Roy tentang pembuatan modul ajar itu. Apa Bu Roy bersedia membantu kami? Siap, saya bersedia Pak Lili. Pak Lili, kira-kira dari hambatan-hambatan itu, apakah kebutuhan siswa sudah terpenuhi Pak kira-kira? Ketika saya membuat modul ajar, itu kebutuhan siswa bermacam-macam Bu Roy. Ada yang anak itu menerima pelajaran dengan cepat, ada juga yang lambat. Seperti itu Bu Roy. Sehingga kami membuatnya biar semuanya merata, bisa mendapatkan kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi. Alhamdulillah, berarti Pak Lili sudah sangat mempersiapkan media itu ya Pak ya. Oke. Dari sini bagus sekali Pak. Dari sini sudah kelihatan bahwa Pak Lili sudah melakukan pembelajaran yang berdasarkan Ya, betul. karena Pak Lili sudah melihatkan itu tadi. Nah,
Dari persiapan itu, apakah ada yang masih kurang Pak? Kira-kira masih kurang yang lain? Ya, untuk pembelajaran diferensiasi itu sudah kami buat beberapa kelompok. Ada yang namanya auditori, kemudian visual, yang berguna kinestetik. Dan mereka sendiri-sendiri itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dalam satu kelompok itu mereka bisa saling bekerja sama seperti itu. Luar biasa, sebenarnya sudah dipetakan ya Pak Lili ya, itu ada yang belajarnya ya Pak Lili. Di sini untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran ada pemetaan itu, apakah ada yang dibutuhkan dukungan mungkin selain Pak Lili kerja sendiri? Ya, dukungan sangat perlu bagi saya, terutama dari rekan-rekan guru semuanya itu. Dan untuk membuat kelas saya itu bisa menjadi lebih baik, sehingga saya membutuhkan teman-teman untuk memberi masukan lah seperti itu, biar hasilnya lebih bagus. Masih butuh bantuan Pak? Ya, tetap saya membutuhkan bantuan dari Bu Roe, karena saya anggap Bu Roe guru yang memang sangat bagus untuk menjadi inspirasi saya. Insya Allah saya siap. Apalagi Bu Roe sekarang telah baru mendalami yang namanya program PPP angkatan 11. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Roe dapatkan bisa menular pada saya. Amin. Pak Lili, di sini tadi kan sudah diferensiasi dan yang lainnya ya Pak. Kira-kira selain kesiapan belajar, pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi yang lain? Kompetensi lain yang saya kembangkan adalah tentang sosial emosional anak. Karena pembelajaran itu emosi sosial anak itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dari rumah itu situasi hatinya itu kurang enak atau gimana. Kita di dalam kelas menjadikan anak itu supaya senang untuk mengikuti pembelajaran. Biasa, seperti apa Pak Lili kira-kira untuk mengembangkan kompetensi Pak Lili? Katakan tadi. Strateginya yaitu menggunakan PSE. Ya, PSE itu ya sosial emosional anak ya muncul di situ. Ya, cukup. Luar biasa bagus sekali Pak Lili. Insya Allah saya bisa membantu Pak Lili dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Pak Lili capai nanti dalam berjalan pembelajaran. Insya Allah setelah kita observasi nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak. Soalnya saya ingin mendengarkan apa ya, pengalaman perasaan Pak Lili setelah observasi nanti. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita unik dan yang membuat semangat Pak Lili. Ya, pas observasi nanti Pak saya. Dulu saya dapat dari Bu Roe supaya pembelajaran di kelas 4 itu lebih bermakna. Terima kasih ya Pak Lili. Mohon maaf karena ini saya ada kegiatan yang lain. Jadi saya cukup sekian. Saya tunggu pokoknya Pak setelah observasi kita pas observasi. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tepuk tangan buat kita semuanya. Anak-anak semua, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa dulu. Kaisar untuk bisa memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Untuk Kaisar silakan duduk kembali. Ya. Anak-anak semua, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Karena apa? Ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan,
kecepatan, dan lain sebagainya. Baik anak-anak semua, siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua? Oh ya, terima kasih. Anak-anakku semua, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Siap untuk bersama-sama? Ya, dengarkan. Yuk kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Sama. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Tangan buat kita semuanya. Ya anak-anak semua, sebelum lebih lanjut lagi, kita ulang kembali kesepakatan kelas yang telah kita kesepakati bersama. Coba anak-anak, kesepakatan kelasnya kemarin apa? Kemudian? Ya, terima kasih anak-anak semua masih ingat dengan kesepakatan kelas. Saya harapkan kesepakatan kelas ini untuk tetap dilaksanakan secara terus-menerus. Kira-kira siap semuanya? Nah, coba anak-anak, kemarin kita telah mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda ada berapa? Apa saja? Padat, cair, dan gas. Coba ulangi lagi. Padat, cair, dan gas. Ya. Coba perhatikan Pak Guru. Pernahkah kalian minum es? Pernah. Nah, coba kalian bayangkan. Es batu yang ada di dalam es itu, kira-kira kalau dibiarkan lama-lama di tempat yang terbuka, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Nah, coba mencair itu proses terjadinya apa menjadi apa? Padat menjadi cair. Yang semula es batu itu ditaruh di dalam es yang kamu minum, kemudian mencair, akan menjadi cair. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Tentang apa? Perubahan wujud benda. Sebelum lebih lanjut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Melalui tayangan video yang akan ditayangkan nanti, anak-anak bisa memberikan contoh-contoh perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, melalui eksperimen atau percobaan yang akan nanti dilakukan oleh anak-anak, kita akan bisa mengetahui, menyelidiki, atau memahami tentang perubahan wujud benda. Ya, biar kita lebih seru lagi, yuk kita bertepuk ria dulu, namanya tepuk siap belajar. Ya, siap semuanya? Siap semuanya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya anak-anak, mari kita mulai. Pak Guru akan menayangkan sebuah video yang nanti kamu dengarkan, kamu perhatikan dengan baik-baik. Apa yang akan terjadi, apa yang akan disampaikan, tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Siap? Siap? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Perhatikan video yang akan saya tampilkan ya. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya.
baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada yang jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembung. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Anak-anak, dari video yang telah kalian lihat tadi, kira-kira apa yang telah disampaikan di dalam video tadi? Kira-kira apa? Tentang apa ini tadi? Perubahan wujud benda. Tentang apa, anak-anak? Perubahan wujud benda. Dari tayangan video tadi, perubahan wujud benda ada berapa? Yang pertama apa? Kemudian terus embun, yang terakhir mengkris. Ya, anak-anak, dari tayangan video tadi ada beberapa perubahan yang kira-kira materi itu bermanfaat tidak bagi kehidupan sehari-hari? Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Contohnya es batu bermanfaat tidak bagi kamu? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Diminum biar kita lebih segar ya. Anak-anak, setelah tayangan video tadi kamu pelajari, nah saya akan membagikan LKPD kepada anak-anak semua sesuai dengan kelompok yang kemarin telah dibentuk bersama. Jelas ya? Ya. Kelompok 1. Kamu ya, kelompok 1 ini ya. Nah, kemudian kelompok 2. Ya. Nah, ini kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3. Nah, masing-masing akan saya beri penjelasan dulu. Yang kelompok 1 tadi mana kelompok 1? Kelompok 1 nanti dikerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan. Kemudian yang kelompok 2 nanti mengidentifikasi benda-benda apa yang termasuk dalam kategori perubahan wujud, membeku, mencair, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kelompok 3 nanti kita praktek bersama ya. Coba ini bahannya. Nah, ini ada gelas, nanti satu persatu. Nah, silakan diambil. Nah, ini ada sendoknya. Nah, nanti satu. Oke, terus ini juga lilinnya juga satu-satu. Nah, ini untuk gambar yang tadi nanti ditempel, kemudian digunting, kemudian ditempel. Untuk yang kelompok 1 silahkan bisa dikerjakan. Ya, di sini ada LKPD tentang menguap, mengkristal, menyublim, kemudian membeku dan mencair tuh. Ya. Silakan boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan ditulis, dibagi, nanti satu anak menjawabkan 2 ini ya. Ini nanti bisa digunting. Bisa digunting, salah satu menggunting gambar yang mana yang masuk di dalam, membeku, menguap, dan lain sebagainya ya. Sekarang yang kelompok eksperimen. Kelompok yang bereksperimen. Pertama kali yang dikerjakan adalah ini dulu, margarin. Coba margarin ini taruh di sendok malian masing-masing. Nah, nanti bersama-sama dipanaskan ya. Nah, oke, silakan dipanaskan di atas api. Ya, kalian amati apa yang terjadi. Apa yang terjadi?
Ya. Cukup ya, cukup. Itu purba yang pertama. Coba Nana, dari tadi yang kamu lihat video, apa yang dinamakan mengembun? Yang dinamakan mengembun apa tadi? Wujud. Benda cair menjadi Coba yang lainnya juga ditulis sesuai dengan yang kamu lihat. Semangat kelompok 1. Ayo semuanya semangat, ayo silakan mengerjakan. Sekarang kelompok 2. Iya, bisa ditempel di sini ya. Kira-kira kesulitan tidak? Tidak. Silakan ditempel sesuai dengan peristiwa atau perubahan yang terjadi. Ya. Gimana untuk kelompok 3? Sudah diamati? Sudah ya, kalau sudah silakan diletakkan. Sekarang masih ada lagi, coba yang perlu diamati lagi. Ini ya, ada es batu. Silahkan kalian amati. Ini letakkan. Kalian amati apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Airnya mencair. Di samping itu, di belakang gelasmu akan ada apa nanti? Coba dilihat, nanti di sebelah sini akan terjadi sesuatu. Ya, coba diamati dengan baik-baik. Ya, bisa dikerjakan dengan teman. Ini kan ada tabel. Coba bersama dilihat, mulai dari 1. Ya, coba dilihat. Ini ada peristiwa padat menjadi cair, berarti apa? Padat menjadi cair berarti perubahan wujud apa? Mencair. Sudah mulai terjadi perubahan belum? Kemudian yang berada di luar gelas ini, kira-kira nanti ada airnya atau tidak? Nah, coba dilihat dulu prosesnya sambil mengisi ini LKPD-nya. Ya, boleh silakan ditulis bersama dengan kelompokmu. Bisa diisi di sini. Catatlah nomor 1 contoh. Coba ditulis nomor 1. Contoh bendanya apa? Lilin yang mencair. Coba. Hasilnya bagaimana? Perubahan wujud apa? Mencair. Mana? Iya, enggak apa-apa. Iya, kalau sudah penuh ya tidak apa-apa. Sudah selesai ya, masih dalam proses ya anak-anak semuanya. Biar kita lebih bersemangat lagi, coba mari kita tepuk fokus bersama-sama. Yuk diletakkan semuanya, yuk bersama-sama tepuk fokus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah mulai tampak tuh ya. Mana? Ini di belakang gelas ini sudah mulai tampak ada air-airnya. Nah, kira-kira ini menunjukkan ada peristiwa apa ini yang di luar gelas? Tadi yang kelompok 3 ada berapa praktek tadi? Yang pertama kali lilin dinyalakan, ya. Lilin dinyalakan yang semula benda padat menjadi cair disebut apa? Mencair. Kemudian lagi tadi mentega dipanaskan. Kemudian yang tadinya padat kemudian meleleh menjadi cair disebut apa? Disebut apa? Sama, apa? Mencair. Oke. Kemudian ada lagi coklat tadi kalian panaskan. Apa yang terjadi? Mencair. Nah, itu kemudian sudah bisa berapa tadi praktek itu? Nah, kemudian yang keempat es batu yang semula padat kemudian tuh ada airnya berarti mencair. Terus ini yang berada di belakang ini ada airnya menurut peristiwa apa, Nana? Peristiwa apa?
Mengembus. Sekali lagi peristiwa apa? Oke, terima kasih. Kelompok sekarang kelompok 2. Ya, coba saya tanya salah satu. Di anak ada gambar membeku. Ini gambar apa anak-anak? Membuat agar-agar. Agar-agar itu tadi semula bendanya apa? Bendanya apa dalam cair. Kemudian dibiarkan, kemudian membuat seperti agar-agar, Nah, berubah menjadi agar. Berarti peristiwa apa itu? Membeku. Ya. Masih semangat anak-anak? Mana semangatnya? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya anak-anak semua, saya kira cukup dalam melaksanakan atau mengerjakan LKPD. Sekarang setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti setiap kelompok mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan. Kira-kira siap? Siap? Tepuk semangat. Oke, pertama kali yang mempresentasikan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Yeay. Bersama, silahkan bertiga bersama. Yang keras? Merebus air. Kemudian apa lagi? Menjemur baju. Diletakkan ruang terbuka. Inilah hasil presentasi dari kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan semuanya. Silahkan. Sebelum kelompok yang satu mempresentasikan, coba kelompok yang lain menanggapi kelompok 1 tadi. Kira-kira sudah betul atau belum? Sudah betul atau belum? Sudah. Coba dibacakan Mbak Dila. Perubahan wujud benda. Tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Coba ada tanggapan dari kelompok lain tentang ini? Kira-kira Mbak Inaya, sudah betulkah yang disampaikan oleh kelompok itu? Ya. Sudah. Nah, ini sekarang yang kelompok 3. Silahkan mempresentasikan. Kemudian berikutnya yang terakhir. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi kelompok 1 bagaimana? Sudah betul kan apa yang disampaikan? Kira-kira baik atau tidak? Oke, ayo biar kita mencairkan suasana. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, anak-anakku semua, dari pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, ada kelompok 1 yang telah tadi video ditayangkan, kemudian diingat-ingat ya peristiwa apa saja yang terjadi. Kemudian kelompok 2 menggunting-gunting tentang gambar perubahan wujud benda, kemudian sudah disampaikan di depan kelas, dipresentasikan. Kemudian untuk yang kelompok 3 ini, wah ini sangat luar biasa ini, ya, melakukan praktek, menyalakan lilin, kemudian apa saja tadi, membakar mentega, ya. Coba anak-anak, setelah kalian praktek tadi, dapat kita simpulkan, yuk kita menyimpulkan bersama-sama bahwa perubahan wujud benda itu ada berapa? Perubahan wujud benda ada berapa? Ayo anak-anak ada semua. Perubahan wujud benda ada berapa? Nah, yang pertama tadi apa? Mencair. Kemudian yang kedua membeku. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima,
Yang keenam, oke. Supaya kita lebih ingat lagi tentang perubahan wujud benda, mari kita mendengarkan lagu tentang perubahan wujud benda. Siap kira-kira? Mana semangatmu? Tepuk tangan buat kita semuanya. Habis lagi. Go, jadi disebut cair jadi padat, disebut cair jadi gas, disebut menguap, gas jadi cair disebut. Ya, kembali tentang pelajaran kali ini, ya. Kira-kira luapan isi kamu, ya, perasaan kamu hari ini bagaimana? Nanti perasaan kamu hari ini bagaimana? Nanti kamu letakkan stik yang sudah ada di sini, masukkan ke dalam tabel tentang perasaan isi kamu, isi hati kamu. Kira-kira siap tidak? Mana semangatnya? Tepuk tangan buat semuanya. Nah, ini adalah tabel tentang perasaan kamu hari ini setelah menerima pelajaran dari Pak Guru pada hari ini. Silahkan kelompok 1 dulu. Pakai tangan yang baik. Perasaanmu bagaimana? Nah, gantian satu persatu. Iya. Ya. Iya, ternyata sebagian besar sudah menempelkan perasaan pada hari ini, yaitu perasaannya senang. Ya, coba saya ingin tahu kenapa kok perasaan kamu senang pada hari ini? Bagaimana perasaan kamu kok merasa senang? Karena apa? Mempelajari tentang perubahan wujud benda. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk mengevaluasi tentang pelajaran hari ini, silahkan nanti anak-anak mengerjakan lembar soal evaluasi untuk kamu satu persatu ya. Silakan. Saya kira sudah selesai waktunya. Silahkan kumpulkan satu persatu ke depan sini. Penunggu bisa tenang sebentar. Ya, akan saya koreksi sebentar ya. Anak-anak, dari soal evaluasi yang telah Pak Guru bagikan, ya, sebagian besar sudah memenuhi KKM yang telah diberikan. Namun ini satu anak yang akan Pak Guru berikan soal remedi, karena satu anak ini masih belum memenuhi. Ya, silakan untuk Mas Ridho, silakan bisa dikerjakan. Nah, untuk Mbak Dila, mana untuk Mbak Dila? Ini karena kemampuannya melebihi dari teman-temannya, akan saya berikan soal pengayaan. Ya. Coba anak-anak, selain tadi kamu mengerjakan soal evaluasi, sebetulnya Pak Guru itu sudah menilai kamu tentang apa? Kedisiplinan kamu, kemudian kerjasama kamu, ya, terus kerukunan kamu dengan teman. Saat berdoa menunjukkan kalau kita bersyukur, sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan berdoa bersama-sama tadi. Anak, coba perhatikan, dari tadi kita sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Tentang apa tadi?
perubahan wujud benda. Yuk anak-anak, perubahan wujud benda itu tadi apa saja? Ada berapa tadi perubahan wujud benda? Apa saja? Terus? Wah, ya, tepuk tangan bagi semua. Ya, itu tadi anak-anak tentang perubahan wujud benda yang sekiranya itu bermanfaat bagi kita tidak? Bermanfaat bagi kita seterusnya atau tidak? Ya, oke, terima kasih anak-anak. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang perubahan wujud benda di sekitar alam ini, di sekitar kamu, yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anakku semua, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, yuk kita menyanyikan lagu daerah dulu, Suwe Ora Jamu, ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Kita mengakhiri pelajaran pada kali ini, mari kita tepuk apa kemarin? Tepuk mau pulang. Kalau kau ingin, ya gitu ya. 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang, kalau kau mau pulang senyum manis, kalau kau mau pulang, mari kita lakukan kawet marif kanun kami perlu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Kita semuanya. Ya, anak-anak semua, nanti setelah kegiatan hari ini kalian kembali ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan. Siap? Nah, Pak Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Dewi Sabana dari CGP Angkatan 11. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama saya Roy Dewi Sabana dan rekan saya Teman Sokin atau Pak Lili, serta pengajar praktik saya yaitu Ibu Jumiati. Assalamualaikum Pak Lili, selamat pagi. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Roy. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah Pak Lili. Bertemu lagi dengan saya setelah tadi Pak Lili sudah melaksanakan proses observasi. Di sini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam ya Pak tadi ya Pak Lili. Pak Lili, yang ingin saya tanyakan, kira-kira setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi di kelas 4, perasaan Pak Lili seperti apa? Perasaan saya sangat senang sekali dan juga lega karena dalam proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, saya pun melihatnya tadi pembelajaran Pak Lili ini berjalan dengan baik. Tadi Pak Lili, bagaimana Pak Lili menilai serta performa dalam kegiatan pembelajaran tadi Pak? Kira-kira? Kalau saya menilai pembelajaran yang telah saya laksanakan tadi masih ada ya mungkin kekurangan, misalnya seperti ketika praktek itu masih ada yang belum terlaksana dengan baik. Mungkin anak-anak kurang bisa memahami atau bagaimana seperti itu. Oh, seperti itu nih Pak Lili. Nah Pak Lili, kira-kira apa yang membuat Pak Lili menilai proses pembelajaran Pak Lili bisa demikian? Karena saat praktek anak-anak itu masih ada yang belum bisa mandiri. Dalam arti dia itu masih melihat temannya saat praktek, dia belum bisa melaksanakan
itu sendiri, praktek itu sendiri. Dalam percobaan praktek tadi ya, Ya, Pak, dalam Pak Lili, percobaan Pak. kemarin. Alhamdulillah, ini Pak Lili ya, baiklah. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh Pak? Oh boleh, silakan. Oke, Pak Lili, dari hasil observasi tadi saya, menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan Pak Lili itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oh begitu. Di mana tujuan pembelajaran yang Pak Lili sampaikan saat kita percakapan terobservasi, saya ingatkan kembali. Yang pertama, pada tujuan pembelajaran Pak Lili itu melalui kegiatan menyimak video, murid dapat menentukan contoh perubahan wujud benda ya Pak. Yang kedua, pada tujuan pembelajaran melalui kegiatan percobaan, murid dapat menganalisis proses terjadinya perubahan wujud benda yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak Lili. Nah, dan ada beberapa area pengembangan yang Pak Lili kembangkan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman murid tentang perubahan wujud benda dan meningkatkan pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan diimplementasikan dengan PSE. Ya, pada pengembangan yang lain, Pak Lili mampu memfasilitasi murid dengan media yang menarik dan menyenangkan. Betul ya Pak? Pastinya ya Pak Lili. Ya. Nah, dari semua itu, dari tujuan, dari pengembangan area yang Pak Lili inginkan, alhamdulillah dalam proses observasi Pak Lili semuanya sudah nyaman. Gitu ya, Bu? Ya, pada pengembangannya tadi murid itu mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat antusias Pak Lili. Sangat antusias, ada SB yang menarik di awal pembelajaran Pak Lili. Dan Pak Lili sudah apa ya? Kalau tadi ada metode PBL ya Pak, Problem Based Learning, Pak Lili sudah mampu menyampaikan pertanyaan pemantik bagi murid, sehingga murid itu mampu terpantik untuk menyampaikan apa yang sudah Pak Lili jabarkan tadi pada soal pemantik. Nah, selain itu tadi Pak Lili dalam pembelajarannya kan menerapkan model pembelajaran PBL. Dan luar biasa sekali Pak Lili sudah melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai sintaknya, mulai dari orientasi masalahnya, pengorganisasian pengelompokannya, dan bahkan Pak Lili dalam proses observasi luar biasa. Pak Lili berjalan pada kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, membimbing kelompok yang lain mana tingkat kesulitan yang dihadapi. Dan di sini Pak Lili sudah membimbing dengan baik. Dan Pak Lili, bagaimana pendapat Pak Lili setelah saya menjabatkan ini? Terima kasih Bu Ayah atas penilaiannya. Saya sangat senang sekali dan itu motivasi buat saya. Semoga nanti ke depan bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Amin. Baik Pak Lili, selanjutnya Pak Lili tadi dalam proses pembelajaran pada proses observasi, kira-kira kendala apa yang Pak Lili hadapi dalam pembelajaran tadi? Kendala yang saya hadapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa anak itu dalam proses percobaan itu dia masih belum bisa percaya diri, dalam arti anak itu masih melihat temannya. Itu ketika melaksanakan praktek tadi tentang perubahan wujud benda dengan melakukan berbagai macam benda-benda tadi percobaan. Seperti itu. Belum mandiri ya Pak ya? Ya, masih ada anak yang bisa belum mandiri. Jadi kendalanya itu ya Pak Lili. Ya. Baiklah, dari kendala tersebut Pak Lili yang sudah Pak Lili sampaikan, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Lili lakukan selanjutnya? Ya, terima kasih Bu Bayi. Tindak lanjut yang akan saya laksanakan, yang pertama khususnya tentang pembelajaran yang kaitannya dengan praktek. Saya akan mempersiapkan dengan betul bagaimana nanti anak itu dalam proses praktek itu bisa mandiri, sehingga tidak tergantung pada teman yang lainnya. Itu supaya pembelajaran itu bisa mengena kepada anak dan bisa lebih baik lagi. Seperti ya Pak, betul sekali Pak Lili, rencana tindak lanjut yang Pak Lili sampaikan. Lantas Pak Lili, siapa saja kira-kira yang bisa membantu dan kapan Pak Lili bisa laksanakan rencana itu? Mungkin saya akan minta bantuan pada rekan sejawat seperti itu, misalnya seperti Bu Roy, Pak Guntur dan teman lain sebagainya, untuk kita sharing bagaimana cara kita mengelola anak di dalam kelas itu sesuai dengan yang kita harapkan dan juga sesuai dengan kemampuan anak.
Pak Lili. Luar biasa sekali Pak Lili rencananya. Semoga bisa terlaksana dengan baik sesegera mungkin dan bisa berjalan dengan baik. Dan Pak Lili, ya, saya tunggu kabar baik selanjutnya ya Pak Lili siap. proses selanjutnya. Dan Pak Lili mohon izin untuk hasil observasi kita hari ini saya catat di form supervisi akademik, dan di sini mohon Pak Lili bisa menandatangani form dari pasca observasi. Ya, Pak Lili, oke, terima kasih ya Pak Lili. Pak Lili sebagai penutup ya Pak, kira-kira apa yang Pak Lili dapatkan dari proses yang sudah kita laksanakan? Yang sudah saya dapatkan yaitu tentang kita sharing dengan Bu Roi, bagaimana cara kita menghadapi anak di dalam kelas yang seperti sudah dikatakan tadi, saya menggunakan model PBL dan juga berdiferensiasi sehingga anak itu bisa belajar mengikuti pelajaran sesuai dengan kemampuan anak, seperti ada auditori, kemudian visual dan juga estetis. Seperti itu Bu Roi, supaya anak-anak itu tidak merasa kalau saya ini tidak mampu di bagian ini, akhirnya dia punya tempatnya sendiri, yaitu tadi ada auditori, visual dan kinestetis. Baiklah, terima kasih Pak Lili. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Jumiatul untuk menyampaikan umpan balik atas tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Demikian kegiatan kucing supervisi akademik di tahap pasca observasi bersama Pak Lili. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.